Berita pertama datang dari Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, yang meminta petugas pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK melakukan pendataan sesuai standar operasional prosedur. Hal itu ia ungkapkan saat melepas ratusan petugas REKSOSEK di lapangan kantor Bupati Luwu Utara. Dalam sambutannya, Indah berharap petugas pendataan REKSOSEK mengemban amanah dengan baik dan mengikuti pedoman yang ada. Ia pun mengingatkan petugas pendata untuk berlaku jujur dalam melakukan pendataan di lapangan. Pendataan ini, lanjut Indah, sebagai acuan untuk data yang akurat demi terciptanya data yang transparan, akuntabel terkait pendataan tentang ekonomi dan sosial di pedesaan. Untuk diketahui, REKSOSEK merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa atau kelurahan. REKSOSEK merupakan langkah strategis yang tepat dalam pembangunan dan pemulihan Indonesia dan bahkan pembangunan global. Data REKSOSEK nantinya akan menjadi pijakan atau pedoman untuk menentukan arah kebijakan program pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera. Sementara itu, untuk menunjang kinerja di Puskesmas, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani kembali menyerahkan 2 unit mobil ambulans dan 5 unit kendaraan roda 2. 2 unit ambulans masing-masing diterima Kepala Puskesmas Sabang dan Puskesmas Sukamaju usai apel pagi. Selain 2 unit ambulans, Indah juga menyerahkan 5 unit kendaraan roda 2 untuk Puskesmas Lara, Seko, Bone-Bone, Rampi, dan Limbong. Kendaraan dinas ini dimaksudkan untuk penunjang kerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai garda terdepan dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Diketahui, wilayah Luwu Utara berada di topografi yang sulit. Untuk itu, Indah berharap dengan adanya kendaraan roda 2 ini dapat meningkatkan layanan di wilayah masing-masing, khususnya pelayanan puskesmas keliling. Pelantikan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Luwu Utara akan digelar secara serentak pada Senin 24 Oktober mendatang. Rencananya pelantikan tersebut akan dilaksanakan di Aula Lagaligo, kantor Bupati Luwu Utara. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Luwu Utara Armiadi pada rapat persiapan pelantikan Kepala Desa di ruang rapat Sekda Senin 17 Oktober. Rapat ini digelar untuk mempermantap prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan kepala desa terpilih. Adapun prosesi pelantikan nantinya akan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, pengurangan jumlah undangan akan diterapkan selama prosesi pelantikan. Armiadi berharap prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan kepala desa terpilih berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Diketahui pada Rabu 28 September lalu telah berlangsung pemilihan serentak kepala desa yang digelar di 23 desa se-Kabupaten Luwu Utara. Berita selanjutnya datang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. Jika biasanya pengurusan kependudukan harus dilakukan di kantor Disduk Capil Luwu Utara, kali ini Anda cukup melakukan pengurusan di kantor desa atau kelurahan. Hal itu menyusul program inovasi Pildacil telah resmi di-launching Bupati Luwu Utara. Warga Luwu Utara kini tak perlu lagi ke kantor Disduk Capil untuk mengurus data kependudukan, melainkan cukup dilakukan di kantor desa atau kelurahan. Hal itu menyusul dengan di-launchingnya inovasi Pildacil pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di desa atau kelurahan oleh Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani baru-baru ini.
Berdasarkan hasil evaluasi penyebab warga tidak memiliki data kependudukan, salah satunya karena persoalan jarak yang menimbulkan biaya besar jika harus mengurus ke kabupaten. Oleh karena itu, Indah berharap semua dapat mengeksekusi Pildacil berbasis desa atau kelurahan dengan sebaik-baiknya, sebab semangatnya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedepan, kata Indah, pemerintah akan semakin digital karena tuntutan zaman. Terlebih Luwu Utara dianggap siap untuk mewujudkan Smart City dengan dipilihnya sebagai satu dari 50 kabupaten oleh Kemenkominfo untuk menyusun Master Plan Smart City. Indah menyebut inovasi ini bagian dari Quick Win dimensi pertama, yakni layanan kependudukan sebagai layanan publik secara keseluruhan. Untuk itu, Indah minta camat, desa, dan lurah untuk menuntaskan data kependudukan warga di wilayah masing-masing, sehingga program-program pemerintah sampai ke masyarakat. Sementara itu, PLT Kadis Dukcapil Nakija menyebut ada 98 desa di 8 kecamatan yang siap melaksanakan Pildacil, di antaranya Kecamatan Masamba, Baibunta, Tanah Lili, Sukamaju Selatan, Sukamaju, Malangke Barat, Malangke, dan Sabang Selatan. Pildacil ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan mudah, cepat, gratis, bebas calo, dan pungutan liar. Semua jenis dokumen dapat diakses kecuali perekaman KTP elektronik dan kartu identitas anak KIA. Itulah beragam informasi yang kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Dari Kabupaten Luwu Utara, Humas dan IKP Dinas Kominfo melaporkan.